warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari, NIM 20801-264. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, adapun maksud tujuan media pembelajaran yang saya buat ini yaitu sebagai tugas final biologi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan kaitan mutasi dengan proses evolusi. 1. Menjelaskan kaitan mutasi dengan proses evolusi. 2. Mengetahui penyebab evolusi. 3. Mengetahui bahwa makhluk hidup mengalami perkembangan berevolusi. 3. Menunjukkan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi. Sebelumnya, apakah dari teman-teman sudah mengetahui apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Berdasarkan sejarah, proses evolusi itulah yang mengakibatkan munculnya banyak spesies makhluk hidup di dunia ini. Semua makhluk hidup memiliki spesies yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut bisa menjadi bukti bahwa teori evolusi memang benar terjadi di alam. Prinsip-prinsip evolusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan arah. Yang kedua, skala perubahan. Yang ketiga, hasil akhir. Evolusi dibedakan menjadi evolusi progresif dan evolusi regresif. Pembagian evolusi organisme berdasarkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Evolusi organisme dapat dibedakan menjadi evolusi progresif, evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan berkelanjutan kehidupan berikutnya. Adapun contoh dari evolusi progresif yaitu manusia. Manusia yang hidup sekarang ini diduga berasal dari manusia sebelumnya yang memiliki fenotip yang jauh berbeda atau dikatakan berbeda spesies. Dan adapun contoh dari evolusi regresif yaitu dinosaurus. Dinosaurus saat ini tidak dapat kita temukan lagi di muka bumi, tetapi hewan tersebut diyakini pernah ada berdasarkan temuan fosil. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan tentang teori evolusi menurut para ahli sebagai berikut. Teori Lamarck menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungannya. Teori Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Contoh homologi bukti evolusi misalnya tangan manusia dan sayap burung. Contoh homologi lainnya adalah tangan manusia homolog dengan kaki depan kucing, kuda, buaya, dan vertebrata lainnya. Namun fungsi dari anggota depan masing-masing spesies tersebut berbeda. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme.
Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies.